여보, minasan, konnichiwa. Ini yo. Ini channel gue. Gak apa-apa ya. Jadi hari ini ada guestnya, si namanya si Bambang. Ya wes, kan buat Mas Bambang dari Indonesia, tapi ini wong Jawa. Mungkin kalian itu udah tahu, dulu terkenal kan itu YouTuber yang gede. Si mangan Gede. si mangan nang Jepang saiki. Akhirnya bisa ketemu ya. Tapi sebelumnya kita itu udah ketemu di event ya itu. Puji Tuhan, dino iki aku akhirnya iso ketemu Mas Bambang maneh. Oke. Jadi hari ini kan aku itu udah pernah tinggal di Indonesia itu selama 10 bulan di Jakarta, Jawa Timur, terus 4 bulan di Jakarta. Terus dia itu udah pernah, maksudnya kan udah berapa lama ya tinggal di Jepang itu? Udah 3 tahun lebih kan. Jadi kita itu udah lumayan tahu itu kehidupan di Jepang sama Indonesia itu seperti apa gitu. Jadi kita itu mau diskusi itu apa perbedaannya sama yang suka sama yang nggak suka dari Jepang sama Indonesia gitu. Oke, siap jiwa. Mungkin yang senang aja, yang senang dari Indonesia itu kalau menurut aku makanan Indonesia itu enak banget, apalagi kan murah ya. Kalau di Jepang itu nasi goreng nasgor satu porsi itu mungkin kalau ya 100 ribu rupiah. Bisa. Neng piro itu neng Indonesia itu piro 50 ribu. Murah, apalagi kan bumbunya kaya. Nggak ada di Jepang. Iya. Aku yo dewe nggak ngerti ku opo ae ku ono nang Indonesia ku. Sehingga anak itu kecap biasanya gak ono. Ono loh aku kecap ya. Maksudnya di Indonesia. Nang Jepang soy sauce apa soyu toh. Kecap manis gak ono nang Beda Jepang. pasti ya Pak. Enak itu di Indonesia. Misalnya kayak bumbu kayak bumbu kacang ono sate. Nanti itu ya gak ono. Iya. Itu makanan pertama. Iya, dari aku. Terus sampai apa? Saya tak suka dari Jepang pertama iki praktis. Ya aku maksudnya di Indonesia lah nggak ada mobil, nggak ada motor, susah bro. Tapi mungkin karena aku di Tokyo ya, karena di Tokyo itu kota banget, jadi praktis banget gitu. Awalnya pernah nang deso? Belum pernah. Belum pernah ya. Pernah Gunma. Oh Gunma, ya cukup deso ya. Gunma juga kan, tapi bedanya itu apa yo? Masih yo nang deso, gak macet mana. Nah nang kota masih nggak ada mobil, ono kereta. Iya. Mobil macet mana. Tapi aku mau nanya loh, kan aku udah terkenal kan kalau kereta Jepang itu penuh orangnya. Gini. Kamu pernah mengalami nggak? Pernah. Gimana itu? Kita kasih tahu ini perasaannya gimana kalau naik kereta di Jepang itu. Kesel apa nggak gitu? Seneng itu? Gak enak ya? Gak enak ya? Cuma gini, ya ini kan menurut aku sendiri ya. Jadi selama ini aku kan juga nggak terlalu sering naik kereta. Maksudnya naik kereta pun kalau pergi kemana gitu. Maksudnya bukan tiap hari gitu. Jadi aku nggak ngerasain sumpeknya gitu. Jadi aku sampai sekarang masih suka. Oh gitu. Belum mungkin aku kalau misalnya nanti ke depannya aku mulai kerja atau apa rush hour itu mungkin aku stres tapi aku nggak tahu karena aku masih suka gitu. Jangan sampai stres ya gue sakno ya. Tapi praktisnya tuh maksudnya bukan cuma tentang kereta doang gitu. Bayar apa itu gampang banget kan. Kayak dikombini semua bisa gitu. Iya betul. Jadi praktis lah, serba praktis. Oke. Iya paham. Mungkin dari aku personality, maksudnya kan orangnya. Personality. Ya. Personality itu bahasa Indonesia apa ya? Sikap ya? Sifat. Sifat. Jadi pendapat aku sifat orang Indonesia itu santai. Ya. Dan suka gini, misalnya gini, orang Jepang misalnya kan ketemu sama orang yang kayak miskin, nginap di tamang. Itu biarkan aja. Tapi kalau di Indonesia itu hampir semua kasih uang kan, kasih makanan juga ini. Iya. Aku kaget loh. Iya. Itu buat apa? Orang yang nggak kenal kan ini. Iya. Itu jadi aku kaget dan aku suka ini budaya Indonesia. Semua orang Indonesia itu suka ngasih sesuatu buat orang yang nggak bisa dapat kerja gitu. Iya. Itu emang sikapnya yang aku paling senang ini. Itu sebenarnya Enggak. Bergantung orang juga. Tergantung orang, tapi ya banyak sih yang kayak gitu. Kayak buat apa ya, kasih donasi atau berbagi gitu banyak sih. Itu kenapa ya? Kenapa? Soalnya gini, kalau menurut aku ya, buat orang Jepang asli itu nggak ada hubungannya. Maksudnya aku itu
kerjanya buat aku sendiri kan, itu aku digaji itu buat aku sendiri. Terus kenapa emang aku harus kasih uangnya gitu? Karena udah bahasa Jepang. Nah ini aku salah satu yang aku sedikit culture shock ya. Ketika aku Jepang itu orangnya individualis. Betul sekali. Kayak udah bikin diri sendiri gitu, individual. Tapi kalau Indonesia tuh dari dulu tuh gotong royong. Tahu gak gotong royong itu? Pernah dengar kalian? Jadi kayak sama-sama gitu hidupnya. Jadi lebih memperhatikan orang lain gitu. Ketika ada orang yang gak bisa makan atau yang misalnya ya dalam kata lain miskin gitu, ya kita bantuin gitu. Mungkin dulu di Jepang ya seperti itu ya mungkin ya. Aku kurang tahu juga ya kalau nanti masa depan ini di Jakarta itu jadinya seperti apa gitu. Iya, mungkin bisa jadi seperti Tokyo sama Amerika gitu. Mungkin tergantung daerahnya gitu. Jadi sifat orang Jepang ini kan cuek gitu, individualis kan. Nah itu ada positifnya juga buat aku. Contohnya? Ada positif dan negatifnya. Misalnya positifnya adalah semenjak di Jepang, aku jadi nggak apa-apa kalau misalnya kalau dulu itu kan apa-apa tuh bareng-bareng temen gitu. Kayak misalnya nonton atau makan sendiri tuh aneh rasanya. Iya. Tapi semenjak ke Jepang aku jadi lebih bisa hidup sendiri kan, lebih mandiri gitu. 大丈夫、一人じゃないよ。 Tapi gimana ya rasanya itu emang kayak loh, aku kok sekarang sendiri nih, merasa sedih atau Sekarang udah enggak. Dulu nangka kalau di Indonesia kawaiso. oh iya kawaiso. Kalau di Indonesia ya. Sana enggak duwe Karena kayak iya kayak enggak duwe konco, tapi kalau di Jepang enggak juga gitu. Biasa aja mau makan sendiri aja gitu. Betul sekali. Ya. Ya kan? Dan apa yang enggak diomongin orang lain gitu. Iya. Kalau di Indonesia kayak apa sih itu makan sendiri gitu. Enggak punya temen ya gitu, kayak gitu-gitu sih. Jadi salah satu positifnya yang aku suka adalah ya ini, individualis. Jadi nangka, enggak terlalu ngurusin orang lain. Kalau di Indonesia keseringan itu jadi kepo gitu, iya, kayak pingin tahu semua gitu. Jadi kayak semua diurusin gitu, jadi berlebihan. Dara Indonesia to Nihonjin no balance ga ii to omou. Nangka manaka. So, iya. Setuju. Sebenarnya sih itu yang aku nggak senang gitu. Maksudnya kan semua urusin ini orang Indonesia itu. Iya. Misalnya orang Indonesia kan banyak yang kayak udah punya pacar atau belum, apa. Gajinya berapa? Gajinya berapa? Ada apa? Itu kan maksudnya terlalu diurusin gitu kan. Itu kan. Terus kalau di Jepang kan justru cuek gitu. Ya kayak gitu-gitu nggak ditanya gitu. Kayak ya udah privacy gitu. Yang menarik itu Mas Jerome itu kalau sekarang kehidupan di Jepang itu udah terbiasa kan. Tapi kalau menurut aku ya, kalau misalnya aku makan sendiri itu merasa nggak enak itu. Jadi kalau aku tinggal di Indonesia, hampir semuanya urusin. Maksudnya kan usia agamanya apa gitu, gajinya berapa gitu. Aku udah terbiasa ini. Aku ditanya. Jadi kalau aku hidup di Jepang, kalau misalnya aku nggak ditanyakan apa-apa, aneh. Misalnya kan kalau di Indonesia itu ada bertanya banyak, itu semakin banyak mungkin semakin bagus ini. Soalnya kan itu apa ada tertarik gitu loh orangnya. Ya, paham. Ya gitu. Tapi aku pribadi makanan Jepang ya enak menurutku. Paling enak itu apa? Ramen atau sushi. Tapi emang surui macam rasanya tuh kurang kan? Ya kan? Karena bumbu-bumbunya juga kurang. Betul. Tapi ya enak juga gitu. Kalau ditanya lebih enak makanan Indonesia atau Jepang, nggak bisa jawab. Oh ya? Jenisnya beda gitu. Ya. Sama kan? Ya, tapi kalau misalnya fokus bumbu yang mana yang kaya rasanya sama bumbunya pasti Indonesia. Pasti Indonesia. Aku di Indonesia. Ya. Emang iya, aku setuju kalau rasa Jepang atau Indonesia itu yang lebih suka itu yang mana itu. Aku juga nggak bisa pilih. Ya, gitu. Nangka oishisa ga juga. Oishisa ga. Aku mau kasih makanan Indonesia aku nggak suka itu. Itu rujak cingur. Rujak cingur aku juga nggak tahu. Lu ya? Nggak tahu suka. Iya. Kira orang Indonesia semua suka rujak cingur. Enggak ya? Cingur wah. Hitung ya, bukan hitung. Cingur. Nggak tahu aku. Rujak cingur apa ya? Bonjo, cewek nggak ngerti ku. Durung tahu mana nih. Mangan pernah. Tapi makannya nggak suka, nggak terlalu suka rujak. Terus nggak ngerti pisang ya, ku opo yang ini kan. Nah kalau natto, kenapa? Enak. Nggak enak. Nggak suka. Oh. Natto, umeboshi. Lu umeboshi? Wasabi. Wasabi juga, wasabi pisan. Guys, nggak mangan. Lah apa emang kayak? Gak enak, gak cocok sama. Loh, nih aku soul food tahu, orang Jepang buat yang tahu makanya. Oh iki. Apa? Sing menarik iku nang Jepang iki bersih pol. Tapi padahal iku pertama sampahnya dikit menurut. Kesadaran orang Jepang untuk menjaga kebersihan itu tinggi banget ini. Ya kan? Kalau Indonesia tuh ya sorry to say, maksudnya faktanya sekarang kan
kayak kita ke jalan raya banyak yang Langsung buang sampah sembarangan Iya, di sungai-sungai banyak gitu kan. Wah. Yang aku kaget tuh di Jepang itu misalnya deket sini ada sungai apa Kanagawa. Iya. Bah, gak ada sampah blas. Blas gak ono. Sangar tau. Jadi itu sih menurutku sangar Iya. orang Jepang. Neng Jawa kali ku warnanya apa ya wis ijo-ijo. Warnanya tau ya. Itu sih. Iya. Sangar itu. Di Jepang itu nggak salah ya. SD itu ada pelajaran kebersihan. Jugyo. Pelajarannya buat Sojo Jugyo loh kak. Are-are di sekolah itu Nah itu harus dia, iya toh. Jadi wis terbiasa dari kecil. biasa. Wis terbiasa toh. Nah itu loh Oh, iya, Di iya. Indonesia nggak ada itu. Loh, iya ta? Di Indonesia nggak ada pelajaran itu. Terus ya apa? Siapa yang bersih? Ya di Indonesia yo biasanya ono tim dewe, ono cleaning service ngono. Iku yang pertama. Kedua itu kalau di Jepang kan diajarin langsung praktek toh. Kalau di Indonesia itu Praktek. akhirnya aku kayak teori ngono. Misalnya kayak bagaimana cara menjaga kebersihan kita kok toh. Yo, murid-murid itu tahu kayak jangan buang sampah sembarangan, apa jawab iso. Tapi biasanya gak di praktek no. Itu. Itu sih. Jadi orang Jepang itu langsung aja ini, langsung itu. Langsung dikerjain toh. Iya. Kalau Indonesia ya itu. Karena ini dari pikiranku dewe ya. Iya. Karena orang Jepang lah mayoritasnya bersih toh. Saiki orang sing misalnya aku deh. Aku di Indonesia kan gak buang sampah sembarangan toh. Tapi pas aku di Jepang, aku mikir misalnya aku mau buang sampah sembarangan, aku mikir kayak orang Jepang lo bersih. Gitu. Maksudnya aku jadi malu ngono. Oh gitu. Gitu kalau mau buang sampah sembarangan. Kayak akhirnya aku kantongin sampahku toh. Atau ya apa ngono. Bahkan misalnya ono tempat sampah khusus botol. Biasanya kan orang-orang nakal loh, misalnya masukin plastik toh. Tapi kan di Jepang kan kayak gak sih kayak gitu toh. Jadi aku tahan ngono. Sebaliknya, lah di Indonesia kan akeh sing buang sampah sembarangan. Saiki awakmu iso mikir kayak halah aku yo buang sampah sembarangan ya gak apa ngono, gitu. Jadi karena akeh kayak mayoritasnya iku bersih yo sing lainnya jadi ikut bersih ngono. Sebaliknya mayoritasnya buang sampah sembarangan, buang sampah sembarangan ya gak masalah toh. Gitu. Iya. Misalnya sungai kotor, ya wis gak apa-apa mana, aku ya buang aja wis. Gitu. Iya. Terus sekali. Iya. Jadi karena wis terlanjur ya ngono. Oh gitu Akhirnya, ya. Mungkin harus jadi terbiasa. harus terbiasa. Kalau aku kayak gitu. 勉強になりますね。gitu terus nih. Saking nasinya. Aku udah terbiasa hidup di Indonesia. Mas Jerome itu sama, kan sekarang itu udah kayak orang Jepang asli. Iya, udah peduli. Ini kan lingkungan Jepang juga. Ini ya, jadi mungkin itu tergantung budaya, tergantung apa masyarakatnya. Ya gitu ya. Mas Jerome itu pintar nyanyi lagu Jepang juga ya? Oh iya. Kalau nggak salah. Ya. Enggak. Oh iya. Oh iya. Oh di channelku lah lagu Indonesia toh. Lagu Indonesia. Lagu Jepang. Iya. Apa ini? Bosa karo mo ising awakmu iso ya, Po? Lemon tau lemon. Yonezu. Indonesia. Yonezu. Enggak apa-apa. Ayo lanjut. G. Doshite wis. Do. Ya sama aja paling gampang. そばにいたいよ君のためにできることが僕になるからいつも君にずっと君に笑っていてほしくてひまわりのようなまっすぐなその優しさをぬくもりを全部 Semuanya. これからは僕も届けてゆきたいこにある幸せをごめん。気づいたからてんてんてんてれてれれてんねれれれれhari ini atas spesialisnya Mas Jerome, terima kasih banyak. Ya, sampai ketemu lagi di Indonesia, di Jepang. Jadi kalian ojo lali tolong nang channel nih Mas Jerome jenenge apa ya? Mantap. Nihongo mantap jiwa. Ojo kali, jangan lupa ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Iya, sampai ketemu lagi. Yo. Bye.